Halo Sobat Wisata, salam pesona Indonesia. Hari ini senang sekali karena kita sedang berada di Pesona Wanajaya ya. Mohon izin Bapak. Hari ini sedang bersama dengan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Bapak Bramantio Suwarno. Salam kenal Pak. Ya. Dan sudah ada juga Sekretaris Camat Cibitung, Bapak Edi Gunawan, SIP MSI. Salam kenal Bapak, Ya. Bapak Edi. Dan Kepala Desa Wanajaya, Bapak Nurdin Barok. Ya, selamat Ya, Bu. datang Bapak-bapak. Oke, Ibu. Ya, hari ini senang sekali ya karena ada kegiatan pagelaran seni di destinasi wisata Pesona Wanajaya. Dan saya mau tanya nih ke Bapak-bapak ya, untuk hari ini kegiatannya apa saja sih Pak? Yang mana dulu nih? Saya. Silahkan Pak. Oke, Mangga. boleh. Jadi kebetulan hari ini kita Dinas Pariwisata mengadakan acara di Pesona Wanajaya, yaitu pagelaran seni dan budaya gitu. Jadi kenapa dipilih Pesona Wanajaya gitu? Jadi salah satu alasannya karena Pesona Wanajaya menjadi salah satu dari 5 destinasi yang akan dijadikan desa wisata. Wow. Jadi kita berkolaborasi dengan pemilik destinasi di sini, dengan Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Sekcam gitu, untuk lebih mempromosikan Pesona Wanajaya. Gitu aja Pak. Wow. Ya. Kalau dari Bapak? Dari saya, selaku Sekcam Kecamatan Cibitung, pertama saya menghadiri ya undangan dari Dinas Pariwisata. Ya. Pada hakikatnya kami Kecamatan Cibitung merespon apapun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung dalam hal desa wisata ini. Kan. Dan besar harapan saya ke depan, beberapa instansi terkait bisa kerjasama ya, baik dengan pihak kecamatan, pihak desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, dan pihak Desa Unasar ini, kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Isinya apa aja sih itu kan, supaya mereka bisa kembali lagi kemari itu kan. Ya nanti kedepannya kita beberapa aspek kita pikirkan ya. Pertama aspek pariwisatanya, aspek jalan, aspek lingkungan, aspek keamanan, dan aspek dari pariwisata itu apa isinya. Ya ke depan kita akan bicarakan. Wow, berarti berbagai macam aspek ya Ya. Pak ya. Ya. Punten Pak, kalau dari Bapak nih Pak. Ya, dari saya Desa Wanajaya, alhamdulillah nih hari ini Dinas Pariwisata mengadakan acara pagelaran seni di Pesona Wanajaya. Yang artinya ini bisa mendatangkan orang banyak, ya kan, terus juga ada gerai-gerai UMKM semua ini. Walaupun cuaca tidak mendukung, ya kan, mendung, kuat gerimis juga, tapi antusias masyarakat, alhamdulillah mereka pada datang ke sini. Yang pasti kita Desa Wanajaya itu mendukung, ya kan, dari kegiatan Dinas Pariwisata, dan mudah-mudahan ke depan ini Pesona Wanajaya ini tambah ramai, ya kan, orang, karena memang di kita itu minim tempat wisata. Alhamdulillah dengan adanya Pesona Wanajaya ini bisa masyarakat itu bisa memulai lagi untuk jadi tempat ekonomi mereka, mencari nafkah mereka. Alhamdulillah di sini sudah berjalan, ya seperti itu. Wow, menarik ya Pak ya. Iya. Ya, tadi Bapak Bramantio kan sudah menyebutkan kalau Pesona Wanajaya ini masuk ke desa wisata ya Pak Betul, ya. betul. Nah, aspek yang bisa menjadikan destinasi ini menjadi desa wisata apa saja? Oke. Jadi begini, ada beberapa syarat untuk menjadi destinasi wisata. Jadi kita itu harus mengenal 3A. Pertama, aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Gitu. Itu salah satu syarat utama untuk membuat suatu destinasi. Tapi pada intinya, kalau kita bicara desa wisata, poin utama desa wisata itu keseharian masyarakat yang ada di desa yang bisa dijadikan atraksi. Nah, itu. Jadi atraksinya tuh satu desa. Dan tujuannya tetap pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, ada beberapa syarat. Memang Wanajaya itu kemarin sudah masuk salah satu 5 ya peserta ADWI, Asosiasi Desa Wisata gitu. Nah, makanya sekarang kita genjot untuk mempromosikan Wanajaya gitu, menjadi desa wisata unggulan di Kabupaten Bekasi. Mungkin seperti itu. Keren ya. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Kades ya Pak. Ya, Bu. Mohon izin Bapak Nurdin Barok ya.
Kalau di Pesona Wanajaya ini aktivitas yang bisa kita lakukan nih sebagai wisatawan apa saja sih Pak? Oh, di sini banyak nih. Ada juga permainan anak-anak, terus juga ada motocross juga. Wow. Ya kan, terus juga ada kuliner, ya kan, apa tempat-tempat Makan. makan, ya kan. Sini kayaknya udah banyak, ya kan. Dan aktivitas pasar itu juga banyak di sini, pengunjung, apalagi di hari libur Sabtu Minggu. Itu penuh, ya kan. Hari-hari biasa juga ada, cuma nggak seramai hari Sabtu Minggu. Karena memang kita akui di kita itu memang penduduk kita itu banyak, ya kan. Ya Cibitung itu banyak, padat, dan di sini itu minim juga tempat wisata. Makanya masyarakat itu kalau di hari libur itu pada datang ke tempat ini seperti itu. Dan di hari biasa juga biasanya banyak anak sekolah juga Banyak ya anak sekolah. yang melakukan aktivitas outing class juga ya di Pesona Wanajaya. Karena memang tempat wisata ini tempat yang terdekat, ya kan, terdekat di wilayah Cibitung, terus juga Tambun Utara, ya, Tembelang, Sukawangi, dan yang lainnya yang ada di utara Kabupaten Bekasi ini. Nah, untuk awal mula pembentukan bisa adanya destinasi Pesona Wanajaya ini gimana nih Pak Nurdin? Ini pertama dimulai itu tahun 2019. 2019 sudah mulai untuk penataan, ya kan, karena memang ini kontur alamnya masih alami, ya kan, jarang disabak ataupun didatangi oleh orang, makanya kontur alam juga masih adem, ya kan, karena memang tadinya orang jarang kesini, terus juga enak adem, kan, makanya 2019 dimulai dan 2020 sudah mulai tertata dan orang sudah mulai berkunjung. Pertamanya itu pertama itu sepeda, apa namanya sepeda Pak? OSU. Bukan. Ya orang trek sepeda, ya kan. Pertama itu booming tuh, dulu ya, ya Pak. kan, dengan adanya di sini orang pada datang dari khusus di Kabupaten Bekasi banyak yang datang ke sini. Nah, mulai dari itu terus ditata sampai terjadilah tempat seperti ini. Wow, menarik ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak Edi ya, mohon izin Pak Sekcam. Enggak. Kalau tadi kan di Pesona Wanajaya tuh kan salah satu destinasi wisata ya di Kecamatan Cibitung ya. Nah, selain Wanajaya apa lagi nih Pak kalau untuk rekreasinya di Cibitung? Kebenaran di Cibitung lebih banyak di Wanajaya. Jadi ada Pesona Wanajaya, ada Taman Pancasila, ada satu lagi, Lurah di mana? Ada itu di TPS 3R. TPS 3R ya. Terus ada di Wanasari itu kolam renang ya kan. Ya memang Cibitung itu masih membutuhkan pariwisata itu kan. Ya supaya bisa mengangkat arti kata, dan kita bisa dagangkan Cibitung ini ada beberapa pariwisata itu kan. Nah, besar konsep Pesona Wanajaya ini sekarang diisi oleh masalah pergerakan seni. Nah, seni Bekasi ini saya lihat agak berkurang peminatnya. Kebenaran alhamdulillah dari Dinas Pariwisata Pak Ian mengangkat kembali pergerakan seni yang asli Bekasi itu kan. Dan harapan saya ke depan ini ya banyak warga Bekasi paham dengan budaya Bekasi ya, budaya Bekasi. Salah satunya apa? Seni pergelaran seni ya. Pergelaran seni ini mudah-mudahan bisa mengangkat salah satu budaya yang ada di Bekasi. Selain itu juga ya tadi Pak Lurah mengatakan ada beberapa trek di Wanajaya yang komplit. Ini ada trek sepeda, trek motor itu kan. Ada kuliner dan ada UMKM Cibitung dilibatkan. Jadi alhamdulillah para penggiat usaha ini ada peningkatan pendapatan asli untuk mereka itu ya. Jadi kolaborasi ya Pak ya, ya dengan masyarakat juga pelaku UMKM gitu ya Pak. Nah, harapannya nih dengan adanya kegiatan seperti ini gimana nih Pak? Harapan saya ya ke depan ya jadi ada peningkatan kembali berbagai aspek itu tadi saya sebutkan. Satu, ada gelaran seni yang dipertahankan. Kedua, ada kegiatan-kegiatan kayak lomba voli ya. Terus lomba mototrek ya. Terus kita di sini ada perkumpulan GoSU itu kan alhamdulillah mereka sport keadaan Pesona Wanajaya ini. Jadi ke depan lebih banyak lagi introspeksi dari apa kekurangannya ya kan. Ke depan itu jadi bahwa Wanajaya itu bisa diunggulkan dari pariwisatanya. Ya. Pariwisatanya ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Kabid nih mohon izin Pak, harapannya dengan adanya kegiatan ini untuk seterusnya juga nih. Kalau harapan saya mungkin sama seperti harapan Kepala Desa, Pak Sekcam gitu. Mudah-mudahan ke depannya Pesona Wanajaya bisa tambah maju.
tambah berkembang gitu, dan bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di Kecamatan Cibitung. Jadi ada sedikit tambahan tadi dari saya terkait desa wisata tadi Pak Lurah, Pak Sekcam. Memang harus didukung dari semua unsur itu ya. Jadi bagaimana keseharian masyarakat di Desa Wanajaya bisa dijadikan atraksi. Cuman yang paling utama untuk menjadikan desa wisata itu, satu ada homestay, Pak Sekcam ya. Kedua ada CHSE-nya gitu. Artinya kebersihannya. Itulah yang paling utama gitu. Jadi kalau semua mendukung, insya Allah Wanajaya bisa jadi desa wisata unggulan di Kabupaten Bekasi. Mungkin itu aja. Wow. Nah, mohon izin Pak Kades, gimana nih Pak harapannya dengan adanya kegiatan ini? Harapan saya ke depan ini Pesona Wanajaya ini terus berkembang terus dan tambah bagus terus, dan bisa walaupun bukan di hari libur itu masyarakat bisa datang ke tempat ini. Dan event-event seperti ini supaya ke depan ini lebih ada terus, ada lagi ya kan, supaya tambah rame ya kan, karena kalau rame itu berdampak pada perekonomian masyarakat juga ya kan, masyarakat bisa mencari nafkah juga dengan adanya Pesona Wanajaya ini ya kan, karena dengan datangnya orang banyak itu tentunya orang itu kan butuh makan, butuh minum ya kan, terus dan yang lainnya bisa jadi menjadi sisi baik buat perekonomian Desa Wanajaya juga, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wanajaya juga, seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Nurdin, closing statement dari Bapak nih. Bebas Pak, apa aja closing statement-nya? Ya itu yang pasti ini Pesona Wanajaya ini terus berkembang, terus ditata terus supaya tambah bagus lagi, dan ini bisa mendatangkan orang tambah banyak lagi, seperti itu. Pesona Wanajaya terus berkembang ya Pak Berkembang ya? terus. Nah, kalau dari Pak Kabid nih Pak, closing statement dari Bapak? Udah. Wanajaya mantep lah pokoknya. Udah. Oke, mohon izin Pak Edi untuk closing statement-nya Pak. Maju terus, kreasi terus, inovasi terus, maju terus. Maju terus. Maju terus. Baik Sobat Wisata, berakhir sudah talk show seru kita ya pada hari ini tentang pagelaran seni di destinasi wisata Pesona Wanajaya. Terima kasih Sobat Wisata sudah menonton sampai akhir ini, sampai akhir detik ini ya. Nah Pak, ini kan Pesona Wanajaya punya jargon Pak. Iya. Jadi untuk menutup ya Pak ya, kita jargon Pesona Wanajaya dulu, atau Kabupaten Bekasi makin berani? Kabupaten Bekasi makin berani dulu. Oke, Ya kan? boleh ya kita untuk menutup ya. Siap. Oke, Kabupaten Bekasi Makin berani. Pesona Wanajaya Wanjai. Wanjai. Oke, terima kasih Sobat Wisata. Salam wonderful Indonesia.